Ya, salam saudara, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai identitas Anda dalam Yesus Kristus. Ya, ini berbicara kembali konsep diri bagian kedua, kelanjutan dari video saya yang pertama. Ya, sekarang kita membahas mengenai akibat kehilangan identitas. Kalau materi yang kemarin, materi yang sebelumnya kita belajar hal-hal yang menyebabkan kehilangan identitas. Lalu sekarang kita belajar mengenai apa akibatnya jika kita kehilangan identitas kita dalam Yesus. Yang pertama akibatnya adalah kita tidak mampu mengasihi Allah. Kalau tidak mampu mengasihi Allah, maka kita tidak mungkin mengembangkan relasi yang intim dengan Allah. Orang yang tidak menyadari siapa dirinya sesungguhnya, konsep diri yang kuat dalam dirinya, maka dia juga tidak akan mampu mengembangkan relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau tidak mau mengembangkan relasi intim dengan Tuhan, bagaimana dia bisa mengasihi Allah? Jadi bisa jadi saudara ada seorang sudah jadi orang Kristen lama tapi tidak mampu mengasihi Allah, mungkin karena konsep dirinya atau identitas dirinya dalam Yesus itu yang hilang. Lalu yang kedua, tidak mampu mengasihi sesama dan mengembangkan relasi yang indah dengan sesama. Nah ini, ya saudara, kalau yang pertama tadi tidak bisa mengasihi Allah, maka dampak selanjutnya adalah tidak mampu mengasihi sesama dan mengembangkan relasi yang indah dengan sesama. Ketika menikah pun bisa jadi pernikahannya itu rasanya panas, penuh dengan percekcokan, walaupun tahu kebenaran tetapi terus dalam percekcokan. Nah, cenderung sifat yang dikembangkan orang yang kehilangan identitas adalah keras, memberontak, minder, tidak percaya diri, ya, selalu bergantung pada orang lain dan lain sebagainya. Ya, maka dia tidak bisa mengembangkan relasi yang indah dengan sesama. Nah, kalau seorang hamba Tuhan kehilangan identitas dia dalam Kristus, juga akhirnya tidak bisa melayani dengan baik karena tidak mampu mengembangkan relasi yang indah dengan jemaatnya. Yang ketiga juga akhirnya tidak mampu mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Dia tidak sadar bahwa dia itu ciptaan yang luar biasa di hadapan Tuhan, ada potensi Tuhan, karakter Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, maka dia juga tidak bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena hidupnya tidak bisa fokus kepada tujuan Tuhan. Ya, dia merasa aku tidak mampu, aku tidak bisa, atau tidak penting yang kulakukan untuk Tuhan. Maka orang yang tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, akhirnya tidak mempunyai relasi yang baik dengan sesama, dan selanjutnya tidak mampu mencapai prestasi yang lebih baik lagi, baik di dunia kerja, dunia pelayanan. Akhirnya dia merasa putus asa dan tanpa harapan. Dia mengatakan, aku gagal, yang aku buat selalu gagal. Sebenarnya kegagalannya bukan karena kesalahan orang lain atau situasi atau tidak ada sumber daya yang mendorong dia, tapi permasalahannya adalah dia sendiri tidak mempunyai identitas tentang diri dia yang sesungguhnya. Namun saudara, Tuhan memberikan jalan pemulihan. Tuhan Yesus menyediakan pemulihan bagi orang-orang yang telah kehilangan identitas dirinya. Memang semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga semua orang pastilah kehilangan konsep diri yang sejati sesuai dengan maksudnya Tuhan. Semua orang kehilangan identitasnya yang sejati dari Tuhan. Namun Tuhan telah menyediakan pemulihan bagi umat pilihannya. Yang pertama, bagaimana kita bisa dipulihkan identitas kita adalah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini wajib. Tidak mungkin kita bisa dipulihkan identitas kita di hadapan Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak percaya Yesus. Karena pemulihan identitas kita, pemulihan konsep diri kita, itu ada di dalam karya Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, kita sadar bahwa kita begitu berharga di hadapan Tuhan, kita itu penting di hadapan Tuhan, itu hanya ada dalam karya Kristus.
Maka orang-orang dunia tidak bisa mengerti kok kenapa Allah mau turun ke dunia, Allah mau berkorban. Karena mereka tidak mengerti betapa Allah itu mengasihi kita. Memang itu sungguh tidak bisa kita mengerti. Ya, kita tidak bisa mengerti menyelain begitu besarnya kasih Allah itu, sehingga dia rela mengorbankan anak yang tunggal untuk keselamatan kita. Yang kedua, setelah kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita perlu menundukkan pikiran kita kepada pikiran Tuhan. Setelah jadi orang Kristen, engkau tidak bisa lagi tunduk pada pikiranmu sendiri, tunduk pada pikiran dibentuk oleh budayamu, tunduk pada pikiran-pikiran dunia yang sudah membentuk engkau. Engkau perlu mulai belajar untuk tunduk pada pikiran Allah. Dari mana pikiran Allah itu? Dari firman-Nya. Ya, tunduk pada pikiran-pikiran yang dinyatakan dalam firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang manusia katakan. Yang ketika tetap tinggal dalam Kristus. Matius 11 ayat 28. Ya. Kalau engkau sudah percaya Yesus, engkau perlu menundukkan pikiran kepada Allah dan kemudian engkau tetap tinggal dalam Kristus. Bahkan Injil Yohanes juga mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa memulihkan konsep diri kita. Kita bisa kebablasan menjadi sombong, atau sebaliknya kita justru menjadi minder, tidak percaya diri. Itu semua salah. 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau percaya Yesus, engkau harus kemudian menjadi manusia baru. Dimulai dengan pikiran yang baru, jangan lagi pikiran yang lama. Pola hidup yang baru, bukan pola hidup yang lama. Dari mana kita tahu pola hidup yang baru? Dari firman-Nya. Firman yang diberikan kepada kita, dan kita mematuhi pimpinan Roh Kudus untuk taat pada firman-Nya. Maka kita akan menjadi manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari. Saudara, bagaimana kita mengalami pemilihan dari Allah adalah berfokus pada apa yang dikatakan dan lakukan. Jangan berfokus pada apa yang manusia katakan dan lakukan pada saudara. Manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan hatimu, manusia bisa terus menyakiti hatimu, manusia bisa memperkatakan hal yang negatif tentang engkau. Mungkin mereka mengatakan engkau tidak berguna, masa depanmu adalah sampah, masa depanmu pasti hancur gelap karena engkau, masa lalumu itu begitu kelam karena engkau keturunan dari orang yang tidak penting, engkau keturunan dari orang brengsek, orang tuamu brengsek, maka masa depanmu juga pasti tidak akan jelas. Manusia bisa mengatakan demikian, manusia bisa menghakimi dengan itu. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Apa yang Yesus katakan dan lakukan buat saudara? Yesus mengatakan, Anda sangat dikasihi Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihimu. Dia telah menyerahkan nyawanya untukmu. Artinya kalau dia sudah menyerahkan nyawanya, Anda itu sangat berharga. Hidupmu sangat berharga. Seberapa berharganya hidupmu di mata Tuhan? Hidupmu berharga di mata Tuhan seharga dengan kematian Kristus. Hidupmu dipandang seharga dengan kematian Kristus. Wow, betapa berharganya hidupmu. Kalau engkau mengatakan hidupku tidak berharga, apa gunanya aku hidup di dunia ini? Karena hidupku sungguh tidak berharga, orang-orang mengasihi aku pun tidak mengasihi aku. Orang-orang yang aku kasih tidak menghargai aku. Saudara, orang manusia bisa tidak menghargai engkau, tetapi Yesus sungguh menghargai engkau. Karena engkau sangat berharga di matanya. Engkau penting bagi Tuhan, sehingga Dia rela mati bagimu. Allah menerima Anda sebagaimana Anda ada. Dia tidak mempercakapkan masa lalumu. Dia tidak mempercakapkan apa dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Dia berkata, aku juga tidak mengampuni engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Pergilah jalani hidupmu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan dari Tuhan. Sekelam apapun masa lalumu, sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang telah engkau perbuat, sehingga dunia menolak engkau, sehingga manusia menolak engkau, tetapi Allah menerima Anda sebagaimana Anda ada. Asal engkau mau bertobat dan datang kepadanya. Mungkin manusia sudah tidak lagi merasa sabar dengan kesalahan-kesalahanmu.
Mungkin manusia mengatakan engkau itu pasti tidak mungkin bertobat. Masa depanmu itu sudah pasti hancur. Tetapi di mata Tuhan, engkau sangat berharga. Dia menerima engkau. Manusia bisa saja tidak menerima engkau. Manusia bisa saja tidak mau mengakui engkau. Tidak ada lagi memberi engkau kesempatan untuk bertobat. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, sungguh masih ada kesempatan untuk engkau bertobat. Saudaraku, saya mau katakan bahwa Anda adalah anak Allah. Ketika engkau percaya Yesus, engkau itu anak Allah, bukan anak dunia ini. Kalau engkau anak Allah, engkau akan menerima warisan dari Allah. Engkau akan menerima karakternya Allah. Seorang anak Allah akan menerima tabiat-tabiat Allah, akan mewarisi tabiat-tabiat Allah. Saya katakan engkau dalam Yesus Kristus, engkau bukan anak dunia ini, maka engkau tidak perlu mewarisi tabiat-tabiat dunia ini. Tumbuhkan tabiat-tabiat ilahi dalam hidupmu. Engkau anak Allah, bukan anak dunia ini. Engkau harus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Allah, bukan serupa dengan dunia ini. Sebab engkau tidak dirancang untuk menjadi seperti dunia ini. Anda dipanggil untuk menerima berkat. Saudara, 1 Petrus pasal 39 mengatakan Anda dipanggil untuk menerima berkat. Panggilan yang luar biasa. Saudara tidak dipanggil untuk hidup susah di dunia ini, untuk menderita, tetapi engkau dipanggil untuk menerima berkat. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupanmu. Bahkan Anda juga direncanakan untuk hidup sukses sesuai rencananya. Ya, sukses sesuai dengan rencananya. Sebab Tuhan tahu rancangan apa yang ada dalam dirinya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saudara, Tuhan menerima engkau apa adanya. Namun kasih karunia itu jangan engkau sia-siakan dengan hidup sembarangan. Memang Tuhan menerima engkau apa adanya. Masa lalu sekelam apapun dia menerima engkau. Tapi ketika dia sudah menerima engkau, jangan kemudian engkau sia-siakan anugerahnya. Engkau sungguh luar biasa di matanya. Anda sungguh berharga bagi Yesus. Anda sungguh dikasihi Yesus. Anda sungguh penting untuk Yesus. Apa akibatnya jika kita tidak mengalami pemulihan dari Tuhan? Saudara sebagai orang Kristen, saudara tidak mengalami pemulihan dari Tuhan. Apalagi saudara sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan tetapi tidak mengalami pemulihan dari Tuhan dalam hal konsep diri. Jadi saudara masuk dalam dunia pelayanan tanpa pemulihan konsep diri atau identitas Anda dalam Kristus. Apa yang terjadi? Saudara tidak mengalami hidup yang maksimal. Ketika engkau tidak dipulihkan konsep dirimu, identitasmu, engkau tidak bisa hidup secara maksimal. Kenapa? Karena engkau terus akan diganggu oleh masalah-masalah emosimu. Engkau akan diganggu oleh masalah-masalah dirimu sendiri. Sehingga apa yang engkau hasilkan justru tidak menjadi maksimal. Yang kedua, saudara tidak mengalami kemerdekaan rohani. Sekalipun secara status dimerdekakan oleh dari Yesus, tetapi sering kalah dalam dosa, sering kalah dalam pencobaan. Ketika emosimu diganggu, ketika sensitif, bagian-bagianmu yang sensitif itu diganggu, engkau mudah sekali jatuh. Mungkin dalam kemarahan, dalam emosi, dalam pertengkaran, dalam perkelahian, bahkan dalam dosa-dosa yang lain sekali. Ya, dosa-dosa yang lain juga karena saudara belum dipulihkan identitasmu dalam Yesus. Lalu juga tidak mampu mengembangkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kisah Yefta merupakan contoh yang bagus. Yefta itu anak dari seorang yang luar biasa. Ya. Dari keturunan yang luar biasa. Tetapi Yefta itu tidak diakui karena bapaknya itu orang yang luar biasa, namun ibunya adalah seorang yang dikatakan seorang yang nakal. Ya, jadi bapaknya yang luar biasa itu kemudian main dengan perempuan nakal dan menghasilkan seorang anak yang diberi nama Yefta. Yefta itu punya karunia yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, tetapi karena dia mengalami penolakan
dari keluarganya, dari saudara-saudaranya dan keluarganya, hanya dia pergi menjadi pemimpin para petualang atau dalam pengertian pemimpin para penjahat, perampok, orang yang suka memalak, menjadi preman, menjadi pemimpin preman. Kepemimpinannya tidak digunakan untuk memimpin bangsanya untuk mengalahkan Bani Amon atau orang Filistin, tetapi justru digunakan untuk menjadi seorang perampok yang merampok bangsanya sendiri. Kenapa? Karena dia kepahitan dengan bangsanya. Ya. Tetapi kemudian dia mengalami pemulihan. Justru ketika dia mengalami pemulihan, dia dipakai untuk membela bangsanya. Ya, Yefta tidak mampu mengembangan hubungan erat dengan Tuhan. Dia berpikir Tuhan itu harus disenangkan. Maka ketika dia mau berperang, dia mengatakan, jika Tuhan menolong atau membelaku, aku akan menyerahkan siapa saja yang keluar pertama kali dari rumahku akan aku korbankan. Sampai segitunya Yefta, ya, demi menyenangkan Tuhan. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia punya pengalaman. Untuk menyenangkan orang tuanya, untuk menyenangkan keluarganya, dia harus berkorban banyak. Dia harus mengorbankan banyak untuk menyenangkan keluarganya. Maka dia berpikir agar Tuhan disenangkan dan memberikan dia kemenangan, dia juga harus mengorbankan sesuatu. Maka kemudian ketika dia pulang berperang dalam kemenangan, yang pertama kali menyambut adalah anak perempuannya yang dia sangat cintai, menari-nari menyambut kemenangan ayahnya, sukacitakan ayah pulang selamat hidup. Tapi ternyata kemudian sukacitanya berubah menjadi tangisan, kan ayahnya yang disambut, yang diharapkan pulang dalam keadaan hidup itu mau mempersembahkan dia sebagai korban bakaran. Kenapa Yefta tidak mampu mengembangkan hubungan erat dengan Tuhan walaupun dia telah mengalami pertolongan yang luar biasa dari Tuhan? Karena masa lalunya yang belum dipulihkan. Lalu juga tidak mampu mengembangkan hubungan yang sehat dengan sesama. Saudara akan cenderung menyakiti dan melukai orang lain. Engkau yang hidupmu belum dipulihkan, engkau yang belum memiliki pemulihan identitas dalam Kristus, ketika engkau bersama-sama dengan orang di sekitarmu, engkau membangun komunitas di dalam keluarga atau gereja atau pelayanan atau persahabatan, justru engkau akan cenderung menyakiti dan melukai orang-orang kau kasih. Dan orang yang paling sering kita lukai adalah orang yang sering bersama dengan kita. Bisa jadi itu pasanganmu, bisa jadi itu anakmu, bisa jadi itu orang tuamu, bisa jadi itu jemaatmu, bisa jadi itu hamba-hamba Tuhan yang melayani engkau. Engkau sakiti karena hidupmu belum dipulihkan oleh Tuhan. Engkau harus dipulihkan supaya engkau mengalami hidup yang maksimal, kemerdekaan rohani yang sejati, dan engkau mampu membangun relasi yang erat dengan Tuhan dan sesama. Saudara, lalu bagaimana mengalami pemulihan dari Allah? Bagaimana hidupku bisa dipulihkan? Mungkin ada saudara yang bertanya, aku rindu dipulihkan, tapi bagaimana caranya? Nah, di sini saudara, pedoman untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Syarat yang pertama adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jangan karena statusmu mungkin sebagai calon hamba Tuhan, sebagai mahasiswa teologi ya. Jangan juga karena statusmu sebagai aktivis gereja. Bahkan mungkin engkau sudah sebagai hamba Tuhan, tetapi status tidak membuktikan bahwa engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kedua, mengakui dosa, sebab tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Dan Yakobus pasal 5 ayat 16, tanpa pengakuan tidak ada kesembuhan. Akui dosa-dosa dan pelanggaran yang engkau buat di hadapan Tuhan. Setelah engkau mengakui dosamu, yang ketiga adalah mengampuni. Engkau perlu mengampuni. Menyimpan dosa orang lain tidak menyebabkan kita menjadi hebat. Menyimpan dosa orang lain bukan berarti kita bisa menghukum orang lain. Justru menyimpan dosa orang lain membuat kita akan terikat dengan dosa itu dan akan jatuh pada kesalahan yang sama. Saudara, saya mau kembali tegaskan, menyimpan dosa orang lain yang menyebabkan engkau sakit hati, justru menyebabkan engkau akan terikat dengan dosa itu dan akan jatuh pada kesalahan yang sama. Lepaskan pengampunan, maka engkau akan dimerdekakan dari ikatan-ikatan itu. Lalu mintalah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Seberapa sakitnya pun engkau,
Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Bawa segala rasa sakitmu, bawa segala persoalanmu, bawa segala hal yang membuat engkau seringkali terbentur, tidak maju kerohanianmu, yang membuat engkau seringkali jatuh dalam dosa. Bawa semua itu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan aku. Aku mau Tuhan sembuhkan. Aku mau lepas dari masa lalu yang begitu tidak menyenangkan ini. Dan kemudian tinggal dalam hadiratnya. Hadiratnya membawa pemulihan, kesembuhan bagi kita. Yohanes 15:5 mengatakan bahwa di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar hadirat Tuhan engkau mau berusaha pulih, engkau berusaha sembuh, engkau berusaha menyembuhkan dirimu, engkau tidak bisa menyembuhkan dirimu. Engkau tidak bisa mengubah dirimu. Hanya Yesus yang sanggup mengubah dirimu. Percaya dan terimalah kesembuhan darinya. Saudara, produk yang baik bisa rusak karena perlakuan yang salah. Itu kebenaran. Saudara diciptakan dengan baik, rancangan Tuhan baik, namun bisa rusak karena perlakuan yang salah. Entah orang lain memperlakukan saudara salah-salah atau saudara sendiri yang memperlakukan dirimu secara salah. Tetapi Allah menyediakan pemulihan bagi Anda. Lihat Yesus yang sudah mati, darahnya dikorbankan, ya darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosamu. Dia mati untuk memulihkan kehidupanmu, agar relasimu dengan Tuhan dipulihkan. Tuhan tidak ingin kau terjerumus dalam dosa. Tuhan tidak ingin kau terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Tuhan ingin kau merdeka. Tuhan ingin kau mempersembahkan prestasi yang terbaik bagi Dia. Tuhan tidak ingin kau terus-menerus terpuruk dalam kegagalan hidupmu. Seburuk apapun perlakuan negatif yang Anda terima, Tuhan Yesus sanggup memulihkan Anda. Tuhan sanggup memulihkan hati Anda yang hancur berkeping-keping, asal setiap kepingan itu Anda serahkan kepadanya untuk diperbarui. Mungkin kau mengatakan, pendeta, hatiku sudah hancur, tidak daya sama sekali. Atau mengatakan, Pak, saya sudah nggak punya harapan karena aku sudah hancur, tidak ada lagi yang bisa aku banggakan. Hidupku sudah terlalu gelap semuanya, sudah hancur semuanya. Saudara, sehancur apapun hidupmu, saya mau katakan, Yesus sanggup memulihkan kehidupanmu. Tinggal dalam anugerahnya, terima pemulihan darinya, akui kebutuhanmu akan Dia. Engkau katakan, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau untuk pemulihan hidupku. Aku ingin bebas dari masa laluku yang kelam dan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Maka ada kemerdekaan sejati yang kau terima. Berdoalah saat ini juga. Minta kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Sebab engkau sungguh berharga di matanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.